Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang semakin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Kita akan masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki minggu sukacita pada saat ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 81 bait 1 dan 3. Oh datanglah Immanuel. Ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa direngkuh kembali ke kesukacitaan Allah, dan dalam kuasa Roh Kudus memperbarui seluruh ciptaannya. Amin. Dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, kini dan selamanya. Silakan duduk. Memasuki minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap karena janji Allah
yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang, dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Yesaya 60 ayat 1 menyatakan, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 50 bait 1 dan 2. Fajar yang baru sudah merekah. Kristus datang dalam dunia, hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Yesus Kristus datang dalam dunia, suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan, kami sering sibuk menghitung uang kertas merah ratusan ribu rupiah, sementara pemulung dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh. Namun kami tidak peduli kepada mereka. Ya Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau sang terang itu. Tuhan, ampunilah kami. Kami berlumuran dosa, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun, kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tuhan, kami belum menjadi saksi terang Engkau, sang terang itu. Tuhan, ampunilah kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mencaci, memaki di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan,
Tuhan, kami sibuk menggunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun, kami kurang berempati kepada sesama kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah Tuhan dari Mazmur 146 ayat yang ke-10. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup kekal. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan tersebut kita sanggupi bersama dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392 ayat yang pertama dan ketiga. Ku berbahagia. Yakin teguh
selamanya. Mari dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, merenungi firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi, kuduskan orang yang membawakan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tertuai dan dapat masuk ke hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, dilanjut 19 sampai yang ke-28. Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai 8, dilanjut 19 sampai yang ke-28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dilanjut ayat yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau bukan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kusutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hidup ini adalah untaian penantian. Artinya ketika kita menantikan yang satu terpenuhi, maka akan muncul penantian lain di hadapan kita. Contohnya, ketika orang belajar di sekolah pasti akan menanti kelulusan. Setelah lulus, kita bisa menantikan akan kuliah di perguruan tinggi favorit. Nah, setelah kuliah pasti kita akan menantikan wisuda. Setelah wisuda, kita akan menantikan untuk bekerja. Setelah bekerja, lalu kita menikah.
sesudah menikah menantikan punya anak, begitu seterusnya. Demikian juga dengan penantian pada masa Advent ini. Advent berasal dari bahasa Latin yang bernama Adventus, artinya kedatangan. Bahasa Inggrisnya the coming atau the arrival, artinya adalah seorang yang sedang kita menantikan kedatangannya. Hari ini kita memasuki Advent yang ketiga, Minggu Sukacita. Oleh karena itu, pemberitaan firman hari ini mencerminkan kegembiraan umat yang dilandasi dengan keyakinan akan kedatangan Sang Terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Advent bukan hanya mengenang sejarah kedatangan Kristus, tetapi ia juga harus menata hidup dengan lebih baik lagi. Jikalau hidup kita sudah baik, maka kiranya menjadi lebih baik lagi dengan menggunakan momen dan kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Semua itu karena kita sendiri telah disinari oleh terangnya. Serentak dengan itu kita diutus membawa kabar baik, membawa kesaksian tentang terang itu kepada semua orang. Mengapa? Apa pentingnya Sang Terang harus diwartakan? Jawabannya adalah karena itu adalah kabar baik, kabar penyelamatan. Ini sepertinya dahulu ketika Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepada bangsanya membawa kabar baik, kabar pembebasan yang akan memberikan sukacita kepada umatnya. Ketika umatnya hidup di tanah pembuangan, memberitakan bahwa waktunya akan tiba, Allah akan mendatangkan keselamatan itu. Kini gantian Yohanes Pembaptis yang diutus memberitakan Sang Terang itu yang akan datang ke dalam dunia ini. Apa yang difirmankan dahulu dan pernah dijanjikan melalui para nabi, kini disingkapkan dengan jelas melalui Yohanes. Allah itu bukan Allah yang jauh dan memberikan manusia bergumul dengan dosanya dan kegelapannya. Bukan pula firman yang menggema dari surga. Allah tidak menawarkan kabar baik dari singgasananya, dari surga. Tetapi Allah mau hadir di tengah dunia ini dan menyatu dengan manusia itu sendiri. Yohanes Pembaptis tampil sebagai pewarta Sang Terang itu. Ia adalah perantara atau medium yang menunjukkan Sang Terang sejati. Yohanes sendiri bukan Sang Terang, tetapi dia hadir dengan menunjukkan kepada Sang Terang abadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kehadirannya memang sangat-sangat penting. Kehadirannya sangat tepat dan dinanti manusia pada saat manusia membutuhkan tuntunannya. Manusia yang masih berada dalam lorong kegelapan, manusia yang masih dalam keadaan dosa, membutuhkan sinar terang, yaitu syaratnya sebagai pewarta yang mewartakan Sang Terang itu adalah ia harus sudah bertemu dengan Sang Terang itu sendiri agar bisa menunjukkan terang. Apa yang disebut dalam prolog ayat yang ke-6 dan yang ke-8 benar-benar dilakukan Yohanes sendiri. Dan di ayat yang ke-23, ia pun konsisten dengan misi yang dijalankan sampai akhir hidupnya. Ia memegang prinsip Yesus harus semakin besar dan sementara dirinya harus semakin kecil. Di zaman pada saat ini, di mana banyak orang berebut peran utama ini, kebaikan mudah jatuh dalam godaan persaingan. Banyak orang ingin jadi aktor utama.
aktor utama kebaikan, tidak puas bila sekedar membantu kebaikan orang lain dan ia tidak disorot. Kebaikan jadi bahan perlombaan dan bahkan sinergi. Orang berlomba-lomba menunjukkan, lihat, ini loh, aku lebih baik dari dia. Tak jarang sembari menjelek-jelekan orang yang lain, mereka selalu berusaha menjadi yang terbaik atas teman-temannya, atas semua orang. Haruskah demikian? Haruskah sesuatu yang baik dibungkus dengan sikap tinggi hati dengan nafsu untuk bersaing? Bukankah seperti Yohanes Pembaptis? Kamu bisa dengan rendah hati memiliki untuk mengiringi kebaikan orang lain. Satu-satunya kehidupan Yohanes Pembaptis hanyalah pada tujuan untuk melayani misi Allah. Dia menghisapkan dirinya ke dalam misi yang lebih besar, yaitu menyiapkan umat menyambut kedatangan Yesus dengan sikap pertobatan sejati, serta secara tulus mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Yesus Kristus. Karakter sejati sang pewarta terang adalah bukan menonjolkan dirinya sendiri. Pada waktu itu ada utusan orang Yahudi dari Yerusalem yang mengutus beberapa imam dan orang Lewi. Pada ayat yang ke-19, mereka adalah orang yang mengurusi peribadatan dan ritual-ritual Yahudi, khususnya berkaitan dengan keabsahan baptisan yang dilakukan Yohanes. Golongan kedua yaitu orang Farisi pada ayat yang ke-25. Mereka memiliki posisi yang penting dalam keputusan soal keagamaan. Mereka mempertanyakan otoritas Yohanes untuk membaptis orang yang berhubungan dengan penyucian dosa. Pengakuan Yohanes penuh dengan kejujuran. Ia berkata, "Aku bukan Mesias." Ketika ditanya lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ia bukan Elia, bukan pula nabi yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat memaknainya dalam frase Jawa yang artinya manunggaling kawula Gusti. Makna yang tersirat dalam kalimat itu bagaimana kehadiran Allah bagi ciptaannya melalui manusia yang sudah bertemu omeganya, atau fase spiritual yang akan tercapai kalau hati, pikiran sudah pasrah, berhenti menggugat dan semua keinginan pribadi terkendali. Maka jiwa, raga, dan seluruh energi hidup hanya digunakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Manunggalin kawula Gusti terjadi ketika kita telah mampu menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan, di mana manusia menurunkan egonya, menahan hawa nafsunya, seperti Yohanes Pembaptis yang menurunkan egonya yang tampil sederhana. Dia tidak pernah menonjolkan diri sedikit pun. Dengan kerendahan hati, Yohanes Pembaptis mengaku bahwa Mesias yang dinanti Israel, dia bukan Elia yang dinyatakan akan datang kembali, dan bukan pula nabi yang akan datang. Ia hanyalah suara yang berseru di padang gurun. Kita hidup di dunia ini adalah cerminan Sang Ilahi itu. Kita harusnya menekan ego kita, beralih mendengar Sang Ilahi itu, mendengar Tuhan. Gambaran Tuhan harus menjadi besar dan terus diterapkan, tetapi Yohanes sang pewarta harus makin kecil.
menampakkan identitas dari kepribadian Yohanes itu sendiri, sang pembaptis. Jadi ketika kita hidup, biarkanlah orang yang di sekitar kita, bahkan alam semesta ini, menemukan kebaikan Tuhan melalui diri kita. Amin. Bapak Ibu, yang untuk saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Mbah Pon. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mengucap syukur kami dari keluarga Mbah Pon bisa mempersembahkan sebuah lagu pujian yang berjudul Natal di Hatimu. Ya, Natal di hatiku. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kau menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kau menyandang nur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengan tangan di dada kita, mari bersama umat Tuhan sepanjang abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan setiap hidup kami, setiap pergumulan kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami pasrah akan Engkau. Kami mau dituntun oleh-Mu di setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa negara kami penuh damai sukacita yang datangnya dari Engkau saja. Berikan pemahaman kepada kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain antar bangsa, antar saudara kami di sekeliling kami. Tuhan Yesus, ajari kami meneladan firman-Mu di tengah-tengah keberbagaian suku etnis di dunia ini, di bangsa Indonesia ini sendiri ya Tuhan. Ajari kami firman-Mu supaya kami menerapkan firman-Mu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk keluarga kami, keluarga GKJ Immanuel. Kiranya Engkau berkati gereja-Mu ini dengan memberikan setiap keluarga kami kesehatan, kekuatan, memberikan kebahagiaan dalam keluarga GKJ Immanuel ini. Tuhan Yesus berkati juga pendeta GKJ Immanuel, Pendeta Lukas yang melayani di tempat ini. Kiranya berikan kesehatan, berikan kekuatan untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk kegiatan sekolah kami, kegiatan sekolah anak-anak kami yang saat ini dilakukan secara online. Kiranya Tuhan berikan gugah semangat mereka untuk terus semangat dalam bersekolah, menuntut ilmu dari sekolah ya Tuhan. Mampukan mereka untuk meresapi setiap pelajaran yang dia terima dan menjadi hikmat atas dirinya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya yang sebentar lagi yang mau menempuh ujian akhir semester, kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan, Engkau berikan pengetahuan sehingga mereka bisa menjawab semua apa yang telah dia pelajari, baik yang sudah selesai mengerjakan UAS. Kiranya Engkau berikan sesuatu hal yang membahagiakan selama penantiannya menunggu nilai ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua kami, mbah-mbah kami yang saat ini tentunya masih belum bisa bergereja. Kiranya Engkau berkati selama masa COVID ini, tambahkan kesehatan, berikan kesehatan, berikan kebahagiaan untuk mereka ya Tuhan, sehingga senantiasa Tuhan melingkupi dia dengan Roh Kudus-Mu yang begitu ajaib. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terkena COVID-19.
Kiranya Tuhan jamah mereka. Kiranya Tuhan tarik segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan normal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para perawat, dokter yang menangani COVID-19 ini, yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka dapat melayani masyarakat, melayani korban COVID-19 ini dengan tuntunan tangan Tuhan saja. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati negara ini yang dilanda COVID-19. Kiranya Engkau berikan kami hati untuk menerima apapun yang terjadi pada saat ini ya Tuhan, karena seluruhnya itu datangnya dari Engkau saja ya Tuhan. Tambahkan sabar, tambahkan hikmat untuk memilih apa yang akan kami pilih ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang bertahta di atas segala raja. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mara jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah sabda Tuhan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai yang kedua. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan lainnya yang diiringi dengan pujian NKB 113. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tumbuh pun lembat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami menyerahkan persembahan kami ke dalam-Mu. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini supaya berguna bagi pelibaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Dan berkati tangan-tangan yang memberikan, kiranya Engkau jauhkan dari sifat-sifat yang duniawi ya Tuhan, yang mengharapkan sesuatu hal yang lebih besar dari Engkau saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini dengan penuh
sukacita, penuh keikhlasan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati hati kami, kuduskan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga pengelola persembahan ini. Berikan roh kesabaran, berikan sesuatu untuk memberikan yang terbaik bagi penghitungan persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, marilah kita melihat dengan kacamata baru bahwa karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Orang percaya di sepanjang abad terus memanggil dan mewartakan karya pemulihan Allah. Itu dengan terus menyaksikan sang terang. Agar senantiasa bisa menyaksikan sang terang yang membawa pemulihan dalam hidup kami. Mari kita menyanggupi pengutusan bagi kita semua dari NKP 212 yang pertama dan ketiga. Sungguh inginkah kau lakukan? Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkau kita setiap saat sehingga langkah-langkah kita tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidup kita dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Tuhan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyejahterakan hidup kita kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Kata Gereja tanggal 13 Desember 2020. Yang utama-tama yaitu untuk akan dilaksanakan pemberkatan dan peneguhan perkawinan antara Saudara Raditya Pradita Rahma Dian Sani putra Ibu Endang Sri Wahyuni Suparno dari kelompok Kanaan dengan Saudari Jessica Endang Retno Murti putri dari Ibu Renata Roman Dementi
dari Banyumanik. Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 10.30 di Gereja Siwakul. Bila ada keberatan dari warga, mohon menghubungi majelis. Doa dan dukungan diharapkan dari setiap warga jemaat. Tuhan memberkati. Kemudian untuk ibadah Natal secara offline akan dilangsungkan pada tanggal 25 Desember jam 6:30 dan jam 9 di Gereja Siwakul, dan di Mapagan jam 7 pagi. Akan ada persembahan amplop khusus untuk Natal, atau mungkin juga bisa melalui rekening gereja. Mohon perhatian dari segenap warga jemaat. Ibadah tutup tahun dan buka tahun akan dilayangkan pada tanggal 31 Desember 2020 jam 7 malam di Gereja Siwakul dan Mapagan. Mohon perhatian dari segenap warga jemaat. Kemudian ibadah Natal Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember jam 4 di Gereja Siwakul. Mohon kehadiran dari segenap pemuda dan tetap melakukan protokol kesehatan. Kemudian tambahan untuk Adi Yuswo, bahwasanya untuk tabungan yang harusnya dibagikan minggu ini dikarenakan masih dalam keadaan pandemi, jadi ini hanya diundur minggu depan. Jadi mohon perhatian dari kelompok Adi Yuswo, jadi bersabar dulu 1 minggu ya. Nah, untuk yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama yaitu Ibu Yohana Romdana dari kelompok Efrata, Ibu Ambar Wulandari dari kelompok Hermon, Bapak Asroni dari kelompok Kanaan, Ibu Sri Astuti dari kelompok Getsemani, kemudian Bapak Yonatan Rendra dari kelompok Hermon. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat berulang tahun, selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Mohon dukungan doa bagi yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Demikian warta gereja pada hari ini, Minggu tanggal 13 Desember 2020. Sugeng kundur Gusti berkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari ibadah ini kita akhiri dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376. Ikuti kau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam hidup juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam hidup juru selamat, ku bahagia penuh.
Ku